Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ada di dalam damai sejahtera Tuhan dan tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Amin ibu-ibu. Tema firman Tuhan saat ini yaitu wanita yang berdampak di dalam keluarga. Ibu-ibu, wanita Kristen adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani di dalam keluarganya. Sebagai hamba Tuhan, seharusnya wanita punya dampak yang baik di dalam keluarga. Mari kita lihat di dalam Alkitab ada wanita yang berdampak untuk anaknya, Timotius. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku, yaitu Paulus, teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, ibu-ibu, Rasul Paulus mengingat akan iman Timotius yang tulus ikhlas, yang menjadi dasar di dalam pelayanan Timotius. Dan iman yang tulus ikhlas itu berasal dari neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Ada dua wanita yang berperan di dalam kehidupan Timotius, yaitu Lois dan juga Eunike. Sehingga Timotius menjadi penginjil yang bekerja bersama dengan Paulus, memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Kristus sebagai dasar di dalam pelayanannya. Ibu-ibu, Lois, neneknya Timotius, dan juga Eunike, ibunya Timotius, tentu saja dia memiliki kemampuan rohani untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan yang membawa dampak bagi kehidupan Timotius sebagai hamba Tuhan yang tulus ikhlas melayani Tuhan. Ibu-ibu, saudara dan saya adalah wanita yang diberikan kemampuan rohani oleh Tuhan untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan yang membawa dampak bagi keluarga kita untuk datang semakin dekat kepada Tuhan. Ibu-ibu, marilah kita melihat kemampuan apa saja yang Tuhan berikan kepada wanita supaya wanita itu berdampak bagi keluarganya. Yang pertama, wanita itu memiliki kemampuan untuk memelihara dan merawat. Memelihara dan merawat apa, saudaraku? Yang pertama, wanita itu memiliki kemampuan untuk memelihara kebutuhan tubuh keluarga kita. Amsal 31 ayat 14 dan 15 berkata, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ibu-ibu, wanita di dalam Amsal 31, wanita yang bijaksana, itu serupa dengan kapal-kapal saudagar ya, yang dinanti-nantikan oleh keluarganya. Dari jauh ia mendatangkan makanannya, dan ia bangun kalau masih malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Wanita memelihara keluarganya dan menyediakan makanan supaya keluarganya mendapat gizi yang baik, sehingga tetap sehat, tidak mudah sakit, dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Pepatah berkata, di dalam tubuh yang
sehat, terdapat jiwa yang kuat. Amin. Kalau ada keluarga sampai sakit, siapa yang memiliki naluri untuk merawatnya? Pastilah kita para wanita. Tuhan memberikan hati, ya, panggilan untuk memiliki hati merawat dan juga memiliki kemampuan, ya, untuk memelihara. Saudaraku, wanita memiliki kemampuan untuk memelihara tubuh daripada keluarga kita. Kemudian yang kedua, memelihara kebutuhan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Seorang wanita diberi kemampuan untuk memelihara jiwa seluruh anggota keluarganya. Amsal 31 ayat 26 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudaraku, wanita memiliki kemampuan untuk mengajar dengan hikmat dan lemah lembut. Wanita yang melahirkan generasi emas yang akan muncul di dalam keluarga kita. Generasi yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Ibu-ibu, ada seorang wanita yang bernama Abigail di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Abigail ini melindungi keluarganya dengan hikmatnya. Abigail memiliki kemampuan untuk menaklukkan seorang jagoan yang sedang marah besar, yaitu Daud. Daud adalah seorang jagoan yang setiap perang hampir selalu menang. Bahkan Goliat yang sangat besar itu dikalahkan oleh dia. Goliat yang sangat menakutkan bagi orang Israel dikalahkan oleh Daud. Saudaraku, bisa bayangkan kalau seorang Daud marah, apa yang terjadi? Gara-gara suami dari wanita Abigail ini, yaitu Nabal yang bebal, membuat Daud marah besar. Dan apa yang sedang direncanakan oleh Daud? Daud akan membunuh seluruh keluarga daripada Abigail. Ya, karena dia kesal sekali dengan Nabal. Daud hendak mendatangi seluruh keluarga Nabal dan hendak dibinasakan. Tetapi karena ada wanita yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat dan berkata dengan lemah lembut, Abigail meredam kemarahan Daud. Daud yang tadinya marah besar, hatinya luluh dan bisa bersyukur dan berkata di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 32 dan 33 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ibu-ibu, seorang wanita yaitu Abigail dapat memberikan dampak bagi Daud dan juga bagi keluarganya. Karena Abigail, maka Daud meredam kemarahannya, ya, sehingga keluarga
daripada Abigail diselamatkan dari kemarahan Daud. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika anak-anak kita atau suami kita mengalami goncangan jiwa, bermasalah dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, wanita punya kemampuan untuk memelihara kebutuhan jiwa keluarga kita. Seorang wanita dapat memelihara jiwa keluarganya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut, sehingga memunculkan generasi yang takut akan Tuhan, yaitu generasi emas yang muncul dari keluarga kita. Kemudian yang ketiga, seorang wanita diberikan kemampuan untuk memelihara kebutuhan rohani dari keluarga kita, yaitu membawa keluarga mengenal Tuhan yang benar, mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya, membawa keluarga mencintai firman Tuhan dan mendoakan keluarganya. Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Kristus karena dua wanita yang telah memelihara kebutuhan rohaninya, yaitu neneknya Lois dan ibunya Yuinike. Ibu-ibu, mari kita perhatikan lagi, ya, kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada wanita. Yang kedua, yaitu wanita memiliki kemampuan untuk mencari yang tersesat di dalam keluarganya. Ada perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai yang ke-10, menceritakan perumpamaan tentang seorang wanita yang mencari mata uang, yaitu dirham yang hilang. Dan ketika dia menemukan, dia sangat bersuka cita. Demikian juga akan ada sukacita di dalam keluarga kita. Bahkan pada malaikat-malaikat Allah, karena ada satu keluarga kita yang bertobat. Ibu-ibu, uang menggambarkan sesuatu yang berharga, dan keluarga adalah titipan Allah yang paling berharga, pemberian Allah yang paling berharga, yang harus kita jaga, jangan sampai ada yang tersesat. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu, diperlukan kesabaran untuk mencari yang sesat. Diperlukan kesabaran dalam kita mendidik anak sampai memiliki karakter Kristus. Ada sukacita yang besar di dalam keluarga kita bila semua keluarga kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, ibu-ibu. Dan yang ketiga, ibu-ibu, Tuhan memberikan kepada wanita, ya, supaya wanita memiliki kemampuan untuk menginjil di dalam keluarga. Timotius adalah buah daripada penginjilan neneknya dan juga ibunya. Ibu-ibu, Injil adalah kabar baik. Wanita memiliki kemampuan untuk memberitakan kabar baik, bukan kabar hoax, ya ibu-ibu, atau kabar gosip, tetapi kabar baik, yaitu kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada wanita di dalam Alkitab yang memberitakan kabar baik, yaitu wanita Samaria. Dia berkhotbah untuk seluruh desanya, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan seluruh orang-orang Samaria, ya, datang kepada Yesus
menerima keselamatan. Kemampuan yang wanita Samaria ini dapatkan, yaitu setelah dia bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Ibu-ibu, ada juga seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, yang adalah pembawa berita baik tentang kebangkitan Kristus. Dia adalah wanita pertama yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Hal ini terjadi ketika Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, yang telah bangkit. Kunci untuk kita menjadi wanita yang memiliki kemampuan untuk memberitakan Injil adalah pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendengar suaranya melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, dan ketika kita mengaktifkan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ibu-ibu, wanita memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena wanita memiliki kepekaan yang lebih untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika keluarga kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam persimpangan, ya, kita sebagai wanita bisa menjadi konselor di dalam keluarga, terutama bagi anak-anak kita. Ya, konseling tentang pergaulan, pendidikan, perjodohan, dan lain sebagainya. Kita wanita menjadi konselor bagi suami dan anak-anak kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang kita dengar Kamis yang lalu, ya, dari Ibu Clara, bahwa jadikan masa pandemi ini adalah kesempatan. Itu memang benar, ibu-ibu. Di masa pandemi ini kita memiliki waktu yang lebih untuk melayani keluarga, baik secara tubuh, secara jiwa, dan juga secara roh, yang membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita persiapkan keluarga kita untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin, ibu-ibu. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, keluarga kita memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang tulus ikhlas, seperti yang dimiliki oleh Timotius, dan keluarga kita mengalami keselamatan. Amin, ibu-ibu. Marilah kita menjadi wanita yang berdampak lebih lagi di dalam keluarga kita. Amin. Karena kemampuan itu sudah Tuhan berikan bagi kita, wanita-wanitanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang memberikan kepada kami, Tuhan, kemampuan demi kemampuan untuk kami boleh semakin berdampak di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa merawat, untuk bisa memelihara keluarga kami, baik di dalam tubuh, jiwa, dan juga roh. Tuhan, kami mau berdampak di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, karena kami boleh memiliki kemampuan untuk kami mencari yang tersesat di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan keselamatan, janji keselamatan, bahwa satu orang bertobat di dalam rumah tangga kami, maka seluruh keluarga kami pun akan diselamatkan. Jadikan kami, Tuhan,
wanita-wanita yang berdampak bagi keluarga kami, sehingga kami boleh mencari keluarga kami yang tersesat, sehingga boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk kemampuan yang Engkau berikan pada kami, untuk kami boleh menginjil di dalam keluarga. Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang memberikan kemampuan itu kepada kami. Kami mau Tuhan menerima tuntunan Roh Kudus untuk kami lebih berdampak lagi Tuhan, menjadi wanita yang berdampak di dalam keluarga kami. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjadi wanita-wanita-Mu, wanita yang berdampak khususnya di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam keluarga kami. Dan kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Kau izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau bersama-sama Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Terus Tuhan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang boleh dirasakan manis oleh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Sampai ketemu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.